Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kita saksikan kembali lanjutan persidangan Teddy Minahasa membela diri dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat berikut ini. Dia tidak mampu menolak, maka Dodi bisa melaporkan kepada orang yang di atas saya, seperti para bintang 3 atau Kapolri. Itu pun tidak dilakukan oleh saudara Dodi. Karena memang faktanya sesungguhnya saudara Dodi Prawira Negara paham bahwa tidak ada perintah dari narasi chat WA tersebut. Serta dapat saya tambahkan bahwa seandainya Dodi Prawira Negara mengklaim melakukan penukaran BB Sabu dengan tawas berdasarkan perintah melalui chat WA saya pada tanggal 17 Mei 2022 ganti sebagian BB dengan tawas emoji ketawa dalam tanda kurung untuk bonus anggota. Lalu mengapa di sisi lain Dodi Prawira Negara mengklaim bahwa uang hasil jual sabu diserahkan kepada saya? Kalau mengacu kepada perintah itu untuk bonus anggota, kok hasilnya dikasihkan saya? Ini kontradiktif. Mengapa tidak berikan kepada anggotanya aja? Karena sesungguhnya memang tidak ada perintah yang dimaksud. Kemudian menjualnya untuk bonus anggota. Itu semata-mata hanyalah narasi yang justru bermaksud agar Dodi Prawira Negara tidak melakukan hal serupa. Karena fenomena seperti itu jamak terjadi di lingkungan Polri sesuai dengan pengalaman kerja saya sebagai organ pengawas internal. Sekarang dikembangkan pula drama tentang relasi kuasa, di mana Dodi Prawira Negara tidak berdaya menolak perintah saya. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia. Jika Dodi Prawira Negara menganggap chat WA pada tanggal 17 Mei 2022 adalah sebuah perintah, dan jika menurut Dodi Prawira Negara perintah tersebut dilaksanakan tanggal 13 Juni 2022, maka antara 17 Mei dan 13 Juni terdapat rentang waktu selama 27 hari. Dan pada rentang waktu 27 hari tersebut, saya tidak pernah komunikasi tentang sabu dengan Dodi Prawira Negara. Diperkuat juga dengan dihilangkannya atau tidak ditampilkannya percakapan antara Dodi Prawira Negara dengan Samsul Ma'arif maupun dengan saya pada kurun waktu selama 27 hari tersebut. Masalahnya ada apa yang kok tidak ditampilkan? Jika Dodi Prawira Negara mengatakan tertekan, takut, tidak berani menolak, dan lain-lain, sangatlah tidak masuk akal bagi seorang AKBP dan dalam rentang waktu hampir sebulan. Apalagi dia adalah anak seorang jenderal bintang 2 juga. Sedangkan sama sekali saya tidak mengancam secara fisik maupun psikis terhadap Dodi Prawira Negara. Jadi tidak ada risiko buruk apapun yang bakal dialami oleh Dodi Prawira Negara jika menolak perintah yang salah. Dan yang lebih naif lagi adalah bahwa Dodi Prawira Negara mengatakan didukung pula oleh psikologi klinis pribadi dari Dodi Prawira Negara, Ibu Lisa Marieli. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan tergabung dengan jurnalis MJN Cecilia Sinabariba. Sisil, bagaimana jalannya persidangan dan apa saja pembelaan yang disampaikan oleh Teddy Minahasa? Iya, Dela, sampai saat ini pembacaan pledoi pribadi atau nota pembelaan pribadi yang disampaikan oleh terdakwa Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, masih berlangsung. Sudah lebih dari 1 jam pembacaan pledoi pribadi yang disampaikan oleh Teddy Minahasa. Tadi dimulai sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat dan saat ini masih berlangsung. Ada cukup banyak poin-poin yang disampaikan oleh Teddy Minahasa sampai saat ini. Ia mengawali tadi pembacaan pledoi pribadinya dengan permintaan maaf terhadap majelis hakim karena ia dinilai tidak sopan dan meminta maaf juga kepada institusi Polri dan seluruh anggota Polri atas perkara yang melibatkan dirinya. Ia kemudian menyebutkan bahwa pledoi pribadinya ini diberikan judul sebuah industri hukum dan konspirasi. Inilah yang disampaikan terkait dengan judul dan sampai sejauh ini ada 4 poin besar yang disampaikan oleh Teddy Minahasa dalam pembelaannya. Poin yang pertama terkait dengan latar belakang dirinya, baik itu pendidikan, keluarga maupun karir. Ia menutup poin ini dengan mempertanyakan apakah mungkin seorang yang sudah 25 tahun berkarir di kepolisian dan mendapatkan penghargaan kemudian menghancurkan karirnya hanya dengan uang 300 juta rupiah dalam kasus ini.
Ke poin yang kedua yang tadi disampaikan oleh Teddy Minahasa yang mempertanyakan terkait dengan asal-usul sabu. Karena menurut laporan yang ia terima termasuk dari Dodi Prawiranegara, dari 40 sabu yang dirilis oleh Polres Bukit Tinggi pada 2022 yang lalu, 40 kg dipublikasikan, 35 kg dimusnahkan dan 5 kg diserahkan kepada kejaksaan. Sehingga ia mempertanyakan barang bukti sabu yang dijadikan atau yang disebutkan sebagai miliknya ini berasal dari mana. Selain itu di poin ini, Teddy juga tadi mempertanyakan bagaimana mungkin seorang penyidik begitu mudahnya mempercayai keterangan dari Samsul Ma'arif dan juga Dodi Prawiranegara, sementara Samsul Ma'arif dan Dodi Prawiranegara ini tidak pernah melihat secara langsung proses pergantian tawas yang disebutkan di dalam persidangan ini. Poin yang ketiga yang tadi disampaikan oleh Dodi Prawiranegara dan cukup menarik sebenarnya untuk kita saksikan dan kita dengar tadi adalah konspirasi dan rekayasa. Teddy dalam poin ini menyampaikan sejumlah indikator kenapa kemudian ia menyimpulkan perkara yang melibatkan dirinya ini merupakan sebuah konspirasi dan juga rekayasa. Yang pertama tadi Teddy menyebutkan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka pada tanggal 13 Oktober 2022 yang lalu tidak didasari dengan pemeriksaan dirinya sebagai saksi terlebih dahulu. Kemudian ia juga menilai bahwa tidak ada sinkronisasi yang dilakukan terhadap handphone miliknya dan juga handphone milik terdakwa lainnya terkait dengan bukti percakapan yang dilakukan. Ia juga mempertanyakan kenapa bukti percakapan yang ditampilkan di persidangan hanya menggunakan bukti percakapan yang dimiliki oleh terdakwa yang lain bukan miliknya. Ia juga mempertanyakan terkait dengan rilis hasil tes urin yang disampaikan positif sebelum hasil tes urin yang dilakukan oleh laboratorium keluar. Teddy juga menyebut dan secara tegas tadi beberapa kali mempertanyakan posisi dari kuasa hukum para terdakwa lain yakni Adriel Fieri Purba yang merupakan kuasa hukum dari Dodi Prawiranegara, Linda Pugiastuti dan juga Samsul Ma'arif yang dinilai bekerja sama dengan penyidik karena sudah mengatur skenario terkait dengan penjebakan dirinya dalam perkara ini. Poin yang keempat yang tadi disampaikan oleh Dodi Prawiranegara bahwa semua yang dilakukan oleh penyidik termasuk yang disampaikan oleh Adriel Fieri Purba ini sudah disetting, sudah diskenariokan dan ini merupakan instruksi dari pimpinan. Sejauh ini adalah poin-poin besar yang disampaikan oleh Teddy Minahasa. Pada intinya yang disampaikan oleh Teddy Minahasa dalam persidangan pembelaan dirinya pada hari ini adalah untuk menjawab fakta-fakta persidangan ataupun kesaksian yang disampaikan oleh para terdakwa lain. Termasuk menjawab keterangan yang sempat disampaikan oleh Linda Pugiastuti bahwa Linda merupakan istri siri dari Dodi Prawiranegara dan juga Linda yang sempat mengatakan bahwa mereka sempat berangkat ke Taiwan. Teddy tadi membantah semua keterangan dari Linda tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi karena Teddy sendiri tidak mengetahui nama asli dari Linda. Yang ia ketahui Linda memiliki nama Anita dan tidak mungkin seorang tidak menggunakan nama asli dalam nikah siri. Nah, ini adalah poin-poin besar yang tadi disampaikan oleh Teddy Minahasa. Setelah nanti Teddy menyampaikan nota pembelaan pribadinya, pihak kuasa hukum juga akan turut menyampaikan nota pembelaan. Naila. Baik, Cecilia Sinabariba melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.